ini secara estetikanya kurang bagus karena dia miring nih posisinya. Nah ini ketika posisinya udah miring, nah ini tanaman ini akan selamanya miring. Kalau ini relatif sudah besar, kalau semisal kok kita paksa untuk diluruskan, kita tarik dengan tali atau mungkin kita tarik dengan sesuatu lah, itu pasti akan merusak akar. Lihat reaksinya, gelembung-gelembung oksidatornya, dia itu akan memecah kerasnya tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kembali lagi kami ingin buat konten gimana caranya meluruskan tanaman tambu lampot yang dia tuh berbelok dari pangkal ya. Seperti ini. Ada tambu lampot mangga, terlihat banget ini miring ya. Tidak lurus. Ini waktu itu adalah faktor penanaman. Yang lain, nah ini, jadi saat penanaman dia mungkin kegeser karena dia perakaranya masih belum kuat, jadi kena angin atau mungkin terkena sesuatu sehingga dia akhirnya geser. Nah ini ketika posisinya udah miring, nah ini tanaman ini akan selamanya miring untuk yang pangkal ya. Nah kecuali kalau terubusannya biasanya akan ngikutin gravitasi ya, dia tetap akan naik ke atas, cuma kan ini secara estetikanya kurang bagus karena dia miring nih posisinya. Kami sudah buat waktu itu cara meluruskan tanaman yang bengkok dari pangkal, cuman waktu itu posisinya adalah jambu air dan itu posisinya dia masih kecil. Kalau ini relatif sudah besar, kalau semisal kok kita paksa untuk diluruskan, kita tarik dengan tali atau mungkin kita tarik dengan sesuatu lah, itu pasti akan merusak akar-akarnya putus. Ini kita buat konten ulang supaya lebih jelas, dan ini diterapkan pada tambu lampot yang sudah besar. Sistem atau cara kerjanya sama saja, dimana kita membuat lunak di media ini, kita buat lunak sehingga nanti kita akan meluruskan batang ini. Nah bahannya sama aja yang kita gunakan. Yang pertama adalah H2O2 ya. Ini adalah hidrogen peroksida. Di online banyak. Kegunaannya untuk tanaman juga buat kami juga bermanfaat sekali. Selain di situ dia untuk salah satunya adalah jamur ya. Jamur pada media itu biasanya kalau semisal kena H2O2 itu biasanya dia akan mati. Jamur-jamur yang jahat terutama ya, jamur patogen. Kemudian bahan yang kedua adalah air. Nah ini sengaja kita gunakan 2 ember karena nanti gini, untuk yang ember satunya kita nanti akan larutkan H2O2. Dosisnya ini kan tambu lampotnya relatif sudah besar. Kita coba gunakan, kalau di sini kemarin yang kecil itu kan 2 ml per liter air. Ini kita langsung gunakan 3 ml per liter air. Jadi kita naikkan dosisnya. Apakah aman buat tanaman? Ya, sepengalaman kami aman. Bahkan kami pernah melakukan uji coba itu sampai di atas 5 pun harusnya aman. Nah, air yang satunya ini memang kita siapkan. Nanti kita akan lakukan penyiraman dulu ke media supaya medianya basah. Jadi dia akan ngirit ke larutan H2O2O nya ya. Jadi yang pertama itu kita posisinya kita siram dulu dengan air biasa. Setelah medianya basah, nanti kita akan baru kita siramkan dengan air yang sudah dicampur dengan H2O2. Oke, ini air larutan 5 liter. Nanti kita gunakan sekitar 10-15 ml lah. Kita lanjut sekali lagi. Ini pada 50%. Mohon hati-hati dalam penggunaannya. Kalau semisal dia masih belum tercampur itu usahakan jangan terkena tangan ya. Lebih hati-hati. Oke, durasinya supaya tidak terlalu panjang, langsung kita eksekusi. Ini kita lakukan penyiraman dengan air biasa seperti dulu ya, seperti ini. Jadi medianya kita usahakan basah dulu supaya penggunaan H2O2 nya lebih irit sampai dia tuh keluar ya, keluar di bagian dasar planter bag. Lanjut kita larutkan H2O2 dengan air dan kita akan kita akan siramkan di sini. Ini medianya masih keras. Coba kita goyang-goyang. Kalau kita paksa, jadi kalau misalnya kita tarik, kita paksa itu pasti perakaran di bawahnya itu akan putus. Nah kalau emang putus itu biasanya dia rawan stres dan dia layu. Oke, nah, masih keras banget.
Ini larutan H2O2 nya udah kita larutkan dalam air ya. Ini siap untuk disiramkan ke media. Ini sekali lagi harus penggunaannya harus lebih hati-hati ya. Jangan terkena tangan langsung, atau mungkin gunakan pelindung, sarung tangan atau mungkin lap atau apapun lah. Oke, ini langsung kita siramkan saja. Tetap hati-hati penggunaannya. Ini sudah kita siramkan. Nah, ini kita tunggu. Biasanya tuh antara 10 menit sampai dengan 15 menit ya. Ini kita lihat reaksinya. Gelembung-gelembung oksidatornya, dia itu akan memecah kerasnya tanah, jadi membuat tanah ini kan jadi lembek seperti ini. Oke, ini aman ya buat tanaman, aman juga buat akar, bahkan justru malah bagus buat akar selama dosisnya itu tepat. Jadi dosis itu maksimal digunakan adalah yang pernah kami lakukan tuh 10 ya, 10 ml per liter air, itu masih aman untuk perakaran, apalagi akarnya udah besar ya kalau akar mangga. Kita tunggu saja sampai dia benar-benar meresap, nanti tanahnya akan benar-benar lunak, baru kita luruskan batang ini. Sambil menunggu nanti kita siapkan ajir dan kita ikat di sini ya buat narik, karena ini nanti kalau semisal kita posisinya mau luruskan, itu kalau nggak kita sanggah dengan ajir atau dengan bambu, dia akan kembali lagi ke posisi semula. Oke, sampai kita tunggu. Ini sekitaran 3 menit ya, kita tunggu dan airnya udah mulai habis semua. Kita periksa, nah kita akan tunjukkan ya seberapa lunak dia. Ini ada ajir ya dari bambu, kita gunakan untuk memperlihatkan seberapa lunak medianya ini. Tetap hati-hati, jangan disentuh tangan ya. Nah, udah lunak banget, udah kayak bubur ya. Kita tusuk pun tuh masih itu. Nah, konsep inilah yang digunakan sehingga ketika kok medianya udah lunak, kita buat meluruskan batang tanaman ini. Tetap hati-hati. Nah, nih. Mudah untuk ditarik. Nih, seperti ini ya. Kita tarik, coba lihat. Nih, ditarik. Nah, ini dia nggak akan merusak akar karena medianya udah lunak. Ambil titik infokusnya. Nah, medianya udah sangat-sangat lunak. Nah, kalau semisal masih belum padat, masih terlalu padat, nanti tambahkan aja larutan H2O2 nya, kita siramkan. Cuman kalau ini udah cukup lah ya. Nah, ini kita tarik, kita penarikan dan nanti kita sangkutkan ya ke sini. Jadi kalau ini kalau dibiarkan dia akan kembali lagi ke sini dia. Oke, lanjut ke pengikatan ya. Ini konsepnya udah, dan berikut tata cara kerjanya harusnya udah bisa dimengerti ya. Lanjut sesi pengikatan. Ini eksekusi setelah kita lakukan pengikatan dengan tali. Jadi tadinya kita akan terapkan anjir, cuman kami di sini melihat ada yang bisa kita sangkutkan dengan tali, jadi nggak perlu pakai ajir di bagian planter bag sini. Nah, ini tarik sampai dia benar-benar lurus 90 derajat ya. Kita perlihatkan. Nah, ini sekali lagi, ini masih lembek. Jadi kalau kita lihat nih, tanahnya ngangkat ya, ini masih lembek. Jadi kalau semisal kok kita paksa, sebelum lembek kita paksa, itu prakaranya akan rusak. Dan pasti kita akan kesulitan. Ini kalau nggak diikat dengan tali, dia pasti akan balik. Karena tadinya emang awalnya tanaman ini emang cenderung dia tuh berbelok ya, tidak tegak lurus. Tadi sekitar 60 derajat lah kemiringannya. Lanjut kita periksa yang bagian sini. Nah, ini adalah bekas tempat dimana dia tadi miring ya. Ini adalah bibit ini berasal dari cangkok dengan metode cangkok susu ya. Ini akarnya. Sekarang kita periksa seperti ini. Kita dekatkan. Ya. Ini akarnya nih. Akar-akarnya. Nah, bekasnya ini kita harus benamkan dengan tanah. Kalau bisa nanti
Kalau supaya cepat keras, gunakan tanah yang kering ya, media yang kering seperti ini. Ini tangan kami tadi sempat terkena sedikit larutan ya, jadi efeknya seperti ini nanti. Sebenarnya berbahaya banget sih enggak, cuman di awal-awal dia akan kerasa perih. Seperti ini, kena sedikit kurang pengaman. Oke, kembali lagi. Seperti ini ya, ini udah selesai prosesnya. Jadi akan membuat tanaman ini lurus, tegak lurus, beda sama yang tadi. Oke, demikian cara meluruskan tanaman yang bengkok dari batang menggunakan H2O2. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.